Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Untuk hari ini, kita akan belajar mengenai tema 4 yang berjudul Sehat itu Penting. Di tema 4 ini ada beberapa pembelajaran. Simak video berikut untuk mengetahui pembelajaran. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu anak-anak. Apakah masih ingat materi apa yang kita pelajari kemarin? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah belajar mengenai organ pada peredaran darah manusia, yaitu terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Beberapa penyebab umum dari gangguan pada organ peredaran darah dapat disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat, seperti malas berolahraga, kurang minum air putih, makan makanan yang tidak sehat, dan merokok. Anak-anak, tahu tidak? Ternyata organ-organ ini dapat mengalami gangguan loh. Apa ya akibatnya jika organ-organ ini mengalami gangguan? Nah, untuk mengetahui hal itu, yuk simak videonya bersama-sama. Gangguan pada organ peredaran darah dapat menimbulkan berbagai penyakit pada manusia, yaitu seperti penyakit jantung koroner, anemia, dan hipotensi. Yang pertama yaitu penyakit jantung koroner. Jantung koroner adalah gangguan yang terjadi akibat adanya penumpukan lemak pada dinding pembuluh darah jantung. Ketika penumpukan lemak terus terjadi, maka pembuluh darah dapat tersumbat dan menyempit. Akibatnya, jantung tidak cukup mendapatkan asupan darah yang kaya oksigen. Nah, biasanya gejala yang dialami oleh seseorang yang terkena penyakit jantung koroner yaitu munculnya rasa nyeri pada dada, keringat dingin, mual, muntah, mudah lelah, serta irama jantung tidak normal. Apabila penumpukan lemak ini terus dibiarkan, maka dapat memicu terjadinya serangan jantung. Yang kedua yaitu penyakit anemia. Penyakit anemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah merah lebih rendah dari jumlah normal. Biasanya anemia ini akan mengakibatkan penderitanya mudah lemas, sering pusing, dan muka terlihat pucat atau kekuningan. Salah satu penyebab anemia yaitu disebabkan karena kurangnya zat besi pada tubuh. Yang ketiga yaitu penyakit hipotensi. Hipotensi dikenal juga sebagai tekanan darah rendah. Artinya tekanan darah berada di bawah batas normal. Jika tekanan darah terlalu rendah dapat mengakibatkan aliran darah ke otak dan organ vital lainnya seperti ginjal menjadi terhambat atau berkurang. Biasanya hipotensi dapat ditandai dengan jantung yang berdebar kencang atau tidak teratur, pusing, mual, pandangan buram, hingga kehilangan kesadaran atau pingsan. Pada umumnya hipotensi ini disebabkan oleh kurangnya berolahraga, dehidrasi, atau reaksi alergi yang parah. Ternyata berbahaya sekali ya anak-anak. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan organ pada peredaran darah kita dengan cara menerapkan pola hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Ada yang masih ingat tidak kemarin kita membahas mengenai apa? Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai pantun dan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pantun, yaitu amanatnya, definisinya, dan ciri-cirinya. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai seni tari dan organ peredaran darah. Sekarang, coba anak-anak membaca pantun yang ditampilkan ini. Nah, amanat apa yang terkandung dalam pantun tersebut? Nah, setelah kalian membaca contoh pantun, mari kita belajar tentang pengertian pantun. Pantun itu sendiri adalah karya sastra lama berbentuk puisi yang mengandung pesan. Pesan atau amanat dalam pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pembuat pantun. Pesan tersebut dapat berupa nasihat atau ajaran. Sedangkan syair merupakan puisi lama berasal dari Arab. Syair biasanya mengandung pesan atau nasihat.
Menurut Ismail Kusmayadi dalam buku Think Smart Bahasa Indonesia, pantun adalah jenis puisi lama yang memuat sampiran dan isi. Nah, anak-anak, pada buku tematik terdapat tugas ayo menulis mengenai pengertian pantun dan syair. Anak-anak bisa menghentikan terlebih dahulu videonya untuk menuliskan pengertian dari pantun dan syair. Anak-anak dapat membentuk kelompok untuk berdiskusi bersama mengenai ciri-ciri pantun berikut. Nah, dari pantun ini anak-anak dapat mencari ciri-ciri dari pantun. Kemudian bisa kalian catat pada kolom tugas ayo berdiskusi. Nah, anak-anak dapat membaca mengenai organ peredaran darah manusia dan gangguannya selama 10 menit. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Salah satunya yaitu melakukan gerakan menari. Dengan berbagai properti, anak-anak coba perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Properti apa saja yang digunakan untuk melakukan tarian tersebut? Anak-anak dapat menuliskan properti tersebut pada tugas ayo mengamati. Setelah kalian mengamati gambar dan menyebutkan properti apa saja yang digunakan, kalian dapat menuliskan pengertian properti tari pada tugas ayo menulis. Sekarang, anak-anak bersama kelompoknya melakukan gerakan tarian menggunakan properti dengan pola lantai. Mungkin contohnya seperti pada gambar. Nah, anak-anak dapat menggunakan penggaris sebagai propertinya. Setelah mempelajari mengenai pantun, syair, organ peredaran darah, dan gangguannya, serta gerakan tari dan propertinya, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Keterampilan apa yang kamu dapatkan melalui pembelajaran hari ini? Apa saja yang dapat kalian lakukan jika organ peredaran darah kalian sehat? Apa saja yang kalian lakukan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Ada yang masih ingat tidak kemarin kita membahas mengenai apa? Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai pantun dan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pantun, yaitu amanatnya, definisinya, dan ciri-cirinya. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai seni tari dan organ peredaran darah. Sekarang, coba anak-anak membaca pantun yang ditampilkan ini. Nah, amanat apa yang terkandung dalam pantun tersebut? Nah, setelah kalian membaca contoh pantun, mari kita belajar tentang pengertian pantun. Pantun itu sendiri adalah karya sastra lama berbentuk puisi yang mengandung pesan. Pesan atau amanat dalam pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pembuat pantun. Pesan tersebut dapat berupa nasihat atau ajaran. Sedangkan syair merupakan puisi lama berasal dari Arab. Syair biasanya mengandung pesan atau nasihat. Menurut Ismail Kusmayadi dalam buku Think Smart Bahasa Indonesia, pantun adalah jenis puisi lama yang memuat sampiran dan isi. Nah, anak-anak, pada buku tematik terdapat tugas ayo menulis mengenai pengertian pantun dan syair. Anak-anak bisa menghentikan terlebih dahulu videonya untuk menuliskan pengertian dari pantun dan syair. Anak-anak dapat membentuk kelompok untuk berdiskusi bersama mengenai ciri-ciri pantun berikut. Nah, dari pantun ini anak-anak dapat mencari ciri-ciri dari pantun. Kemudian bisa kalian catat pada kolom tugas ayo berdiskusi. Nah, anak-anak dapat membaca mengenai organ peredaran darah manusia dan gangguannya selama 10 menit. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Salah satunya yaitu melakukan gerakan menari. Dengan berbagai properti, anak-anak coba perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Properti apa saja yang digunakan untuk melakukan tarian tersebut? Anak-anak dapat menuliskan properti tersebut pada tugas ayo mengamati. Setelah kalian mengamati gambar dan menyebutkan properti apa saja yang digunakan, kalian dapat menuliskan pengertian properti tari pada tugas ayo menulis. Sekarang, anak-anak bersama kelompoknya melakukan gerakan tarian menggunakan properti dengan pola lantai. Mungkin contohnya seperti pada gambar. Nah,
anak-anak dapat menggunakan penggaris sebagai propertinya. Setelah mempelajari mengenai pantun, syair, organ peredaran darah, dan gangguannya, serta gerakan tari dan propertinya, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Keterampilan apa yang kamu dapatkan melalui pembelajaran hari ini? Apa saja yang dapat kalian lakukan jika organ peredaran darah kalian sehat? Apa saja yang kalian lakukan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat. Ada yang masih ingat tidak kemarin kita membahas mengenai apa? Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai pantun dan gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pantun, yaitu amanatnya, definisinya, dan ciri-cirinya. Selain itu, kita juga akan membahas mengenai seni tari dan organ peredaran darah. Sekarang, coba anak-anak membaca pantun yang ditampilkan ini. Nah, amanat apa yang terkandung dalam pantun tersebut? Nah, setelah kalian membaca contoh pantun, mari kita belajar tentang pengertian pantun. Pantun itu sendiri adalah karya sastra lama berbentuk puisi yang mengandung pesan. Pesan atau amanat dalam pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pembuat pantun. Pesan tersebut dapat berupa nasihat atau ajaran. Sedangkan syair merupakan puisi lama berasal dari Arab. Syair biasanya mengandung pesan atau nasihat. Menurut Ismail Kusmayadi dalam buku Think Smart Bahasa Indonesia, pantun adalah jenis puisi lama yang memuat sampiran dan isi. Nah, anak-anak, pada buku tematik terdapat tugas ayo menulis mengenai pengertian pantun dan syair. Anak-anak bisa menghentikan terlebih dahulu videonya untuk menuliskan pengertian dari pantun dan syair. Anak-anak dapat membentuk kelompok untuk berdiskusi bersama mengenai ciri-ciri pantun berikut. Nah, dari pantun ini anak-anak dapat mencari ciri-ciri dari pantun. Kemudian bisa kalian catat pada kolom tugas ayo berdiskusi. Nah, anak-anak dapat membaca mengenai organ peredaran darah manusia dan gangguannya selama 10 menit. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan tubuh yang sehat. Salah satunya yaitu melakukan gerakan menari. Dengan berbagai properti, anak-anak coba perhatikan gambar 1, 2, dan 3. Properti apa saja yang digunakan untuk melakukan tarian tersebut? Anak-anak dapat menuliskan properti tersebut pada tugas ayo mengamati. Setelah kalian mengamati gambar dan menyebutkan properti apa saja yang digunakan, kalian dapat menuliskan pengertian properti tari pada tugas ayo menulis. Sekarang, anak-anak bersama kelompoknya melakukan gerakan tarian menggunakan properti dengan pola lantai. Mungkin contohnya seperti pada gambar. Nah, anak-anak dapat menggunakan penggaris sebagai propertinya. Setelah mempelajari mengenai pantun, syair, organ peredaran darah, dan gangguannya, serta gerakan tari dan propertinya, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pelajaran hari ini? Keterampilan apa yang kamu dapatkan melalui pembelajaran hari ini? Apa saja yang dapat kalian lakukan jika organ peredaran darah kalian sehat? Apa saja yang kalian lakukan setelah melakukan pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Ada yang masih ingat tidak? Kemarin kita membahas mengenai apa? Kemarin kita sudah membahas mengenai pantun, mulai dari definisi, ciri-cirinya, dan amanat. Selain itu, kita juga telah membahas mengenai organ peredaran darah dan seni tari. Nah, adapun untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai interaksi manusia dengan lingkungannya serta pengambilan keputusan.
Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Adapun macam-macam interaksi yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan sosial, interaksi manusia dengan lingkungan budaya, dan interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Perhatikan teks berikut. Nah, anak-anak, pada tugas Ayo Membaca, Ibu ingin menunjuk satu orang siswa untuk membaca narasi teks terkait interaksi manusia dengan lingkungan, sembari siswa lain memperhatikan teks yang dibicarakan temannya sekaligus menggali informasinya. Setelah memperhatikan dan menggali informasi terkait teks tersebut, apa saja informasi yang termuat dalam bacaan? Nah, anak-anak bisa mengidentifikasi sekaligus menjawab pertanyaan pada buku tersebut di kegiatan Ayo Mengidentifikasi. Setelah kalian mengidentifikasi dan menjawab pertanyaan, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok yang terdiri 4 orang per kelompok. Setiap kelompok harus mengamati berbagai aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya, bisa melalui studi literatur atau membaca, dan juga dari internet. Kemudian catat dan buatlah laporan singkat untuk dipresentasikan di dalam kelas. Perhatikan teks berikut. Apabila telah selesai, silahkan anak-anak untuk menuliskan pendapat masing-masing mengenai hal yang akan dilakukan apabila di lingkungannya akan diadakan pemilihan ketua RW. Jawaban ditulis di tabel yang telah disediakan. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk pengambilan keputusan bersama yang mengedepankan kebersamaan. Musyawarah dilakukan dengan cara mempertemukan semua pendapat yang berbeda-beda. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan voting. Pemungutan suara atau voting yaitu menuliskan pilihan setiap orang dengan mengambil suara terbanyak sebagai keputusan. Berikut adalah contoh laporan terkait pengamatan pemilihan ketua RW. Nah, setelah kalian memperhatikan dan membaca teks dari laporan pada buku kalian, Ibu meminta kalian untuk mengamati cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kalian. Kegiatan pengamatan ini dilakukan secara berkelompok yang terdiri atas 3 siswa per kelompok. Selanjutnya, kalian harus mengumpulkan hasil laporan pengamatannya kepada Ibu. Setelah itu, pada kegiatan Ayo Berlatih, Ibu ingin kalian untuk mencari tahu cara pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat di sekitarnya. Pada kegiatan ini, kalian dapat mencari informasi dari berbagai sumber, misalnya majalah, surat kabar, buku, atau internet. Kemudian, setelah menemukan jawabannya, tuliskan pada kolom yang telah disediakan di buku kalian masing-masing. Setelah mempelajari mengenai interaksi manusia dengan lingkungan serta pengambilan keputusan bersama, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja yang kamu dapatkan melalui pembelajaran hari ini? Apa saja yang dapat kalian lakukan setelah mengetahui bahwa ada interaksi manusia dengan lingkungan? Apa yang kalian lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Semoga semua tetap dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai penerapan pengambilan keputusan, musyawarah untuk mufakat, dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Di setiap kampung, kalian pasti ada seorang RW. Nah, pernahkah kalian mengamati bagaimana berlangsungnya pemilihan RW?
Bagaimanakah tata cara dalam pemilihan RW? Pengambilan keputusan bersama pada masyarakat Indonesia dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Tetapi, jika tidak mencapai mufakat, maka dilakukan voting. Seperti halnya dalam pemilihan ketua RW pun dapat dilakukan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Kemudian, jika tidak mencapai mufakat, maka pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RW dapat dilakukan secara voting. Tetapi, sebenarnya apa sih yang dimaksud musyawarah, keputusan bersama, mufakat, dan voting itu? Untuk mengetahui hal itu, yuk simak videonya bersama-sama. Setiap warga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Keputusan bersama harus mewakili kepentingan bersama dan dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh seluruh anggota atau peserta rapat. Selanjutnya, yaitu musyawarah. Musyawarah adalah salah satu upaya pemecahan masalah secara bersama dalam mengambil keputusan atau mencari jalan keluar untuk mencapai mufakat. Sedangkan mufakat adalah kesepakatan untuk menentukan hasil musyawarah. Maka, musyawarah untuk mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai kesepakatan bersama. Nah, apabila dalam musyawarah tidak mencapai mufakat, maka dapat dilakukan voting. Voting adalah pemungutan suara. Penentuan hasil voting berdasarkan pada suara terbanyak yang diperoleh. Pengambilan keputusan bersama dilakukan untuk memecahkan masalah dalam masyarakat. Misalnya, dalam pemilihan ketua RT atau RW, menentukan jadwal siskamling, ataupun dalam menentukan jadwal gotong royong. Nah, dalam pengambilan keputusan bersama tersebut diharapkan adanya masyarakat serta dari seluruh anggota masyarakat. Peran serta tersebut dapat berupa mengikuti pemilihan ketua RT atau RW, mengamati jalannya pemilihan ketua RT atau RW, ataupun melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan. Nah, adanya peran serta dari masyarakat tersebut merupakan sebuah bentuk tanggung jawab sebagai warga. Nah, untuk itu, coba anak-anak tulis kira-kira apa saja bentuk tanggung jawab siswa kepada sekolah. Pada kolom ayo menulis di halaman 75. Nah, anak-anak tahu tidak apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat pada gambar ini? Kita sering menyebutnya sebagai jalan sehat atau jalan santai ya. Kemudian, jika sudah sampai finish, para peserta akan dihibur dengan kesenian daerah. Anak-anak tahu tidak? Ternyata kegiatan jalan sehat atau jalan santai merupakan salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi manusia dengan lingkungan dapat mempengaruhi pembangunan sosial budaya loh. Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi manusia bukan hanya sebagai individu dan kelompok saja, melainkan mencakup interaksi manusia dengan lingkungan alam, sosial, dan budaya. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama.
sebab manusia tidak dapat hidup tanpa manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Indonesia mempunyai keragaman budaya, bahasa, serta adat istiadat. Oleh sebab itu, kita sebagai anak bangsa seharusnya bisa saling menghargai dan menghormati perbedaan yang dimiliki dan menggunakannya sebagai modal pembangunan. Perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Melalui kebudayaan itu dapat terlihat ciri khas setiap suku. Interaksi sosial antara masyarakat dengan pembangunan sosial dan budaya sangat berpengaruh. Karena semakin beragamnya masyarakat yang heterogen, maka semakin banyak pula keanekaragaman sosial dan budayanya. Upaya pembangunan di bidang sosial budaya dapat dilakukan melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Melalui pendidikan, maka akan tercapai kesejahteraan masyarakat. Berikut contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya, yaitu mengikuti wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan oleh pemerintah, mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, dan membuat karya kerajinan lainnya, serta turut ikut dalam organisasi masyarakat. Nah, anak-anak, selanjutnya coba baca artikel mengenai aktivitas manusia dalam upaya pembangunan sosial budaya dari berbagai sumber referensi seperti koran, majalah, televisi, ataupun internet. Setelah mempelajari mengenai penerapan pengambilan keputusan, musyawarah untuk mufakat, dan interaksi manusia dengan lingkungannya, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja yang kamu dapatkan melalui pembelajaran hari ini? Apa yang akan kalian lakukan jika di daerah kalian ada pemilihan ketua RW setelah melalui pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Ada yang masih ingat gak kemarin kita membahas mengenai apa? Kemarin kita sudah membahas mengenai pantun, makna tanggung jawab, dan aktivitas masyarakat di sekitar tempat tinggal. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai pantun dan gangguan organ peredaran darah. Olahraga, misalnya bela diri, dapat melancarkan organ peredaran darah. Orang yang tidak pernah berolahraga akan rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh gangguan organ peredaran darah. Gangguan organ peredaran darah dibedakan menjadi secara keturunan dan non-keturunan. Gangguan organ peredaran darah secara keturunan terdiri dari hemofilia. Hemofilia adalah sebuah kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka, serta ada talasemia, yaitu bentuk sel darah merah yang tidak beraturan. Hal ini menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Sedangkan gangguan organ peredaran darah secara non-keturunan antara lain leukemia, hipotensi, dan hipertensi. Leukemia disebabkan oleh sel darah putih memperbanyak diri sehingga memakan sel darah merah.
Hipertensi disebabkan naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah, dan hipotensi disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Usaha-usaha pencegahan gangguan organ peredaran darah: yang pertama, memakan makanan yang bergizi; yang kedua, olahraga yang teratur; yang ketiga, tidur dan istirahat yang cukup. Pantun. Pantun adalah karya sastra lama berbentuk puisi. Pantun mengandung pesan. Pesan atau amanat dalam pantun merupakan sesuatu yang ingin disampaikan pembuat pantun. Pesan tersebut dapat berupa nasihat atau ajaran. Ciri-ciri pantun yaitu: yang pertama, bersajak A, B, A, B. Yang kedua, setiap bait terdiri atas 4 baris. Yang ketiga, setiap baris pantun terdiri atas 8-12 suku kata. Yang keempat, baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat merupakan isi. Anak-anak, sekarang kalian bisa mengerjakan latihan yang terdapat di dalam buku siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tidak kemarin kita membahas mengenai apa? Kemarin kita sudah membahas mengenai pantun, faktor yang menyebabkan gangguan pada organ peredaran darah, seni tari, serta pola lantai. Nah, adapun untuk pembelajaran hari ini, kita akan mengulas kembali mengenai pola lantai, serta properti yang digunakan dalam seni tari dan makna bertanggung jawab. Simak baik-baik ya videonya anak-anak. Nah, anak-anak, yang pertama ada pembahasan mengenai pola lantai. Pola lantai merupakan pola denah yang dilakukan oleh seorang penari dengan perpindahan, pergerakan, dan pergeseran posisi dalam sebuah ruang untuk menari. Pola lantai ini sebenarnya merupakan teknik blocking atau penguasaan panggung seorang penari. Pola lantai berfungsi untuk membuat posisi dalam sebuah ruang gerak. Pola lantai dibuat untuk memperindah pertunjukan karya tari. Oleh karena itu, dalam pembuatan pola lantai harus memperhatikan beberapa hal, antara lain bentuk pola lantai, maksud atau makna pola lantai, jumlah penari, ruangan atau tempat pertunjukan, dan gerak tari dalam sebuah tarian, terutama tari kelompok. Pola lantai perlu diperhatikan. Namun, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa berdasarkan jumlah penari, sebuah tarian dapat dikelompokkan menjadi tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah kesenian dalam bentuk tarian yang diperagakan oleh satu orang penari. Tari berpasangan adalah kesenian tari yang diperankan atau diperagakan oleh sepasang penari. Tari kelompok adalah sebuah kesenian tari yang diperankan atau diperagakan oleh 3 penari atau lebih. Nah, pola lantai ini biasanya digunakan untuk jenis tari berkelompok. Ada beberapa macam pola lantai pada tari kelompok, antara lain: yang pertama, pola lantai vertikal atau lurus. Pola lantai ini, penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari klasik. Pola lantai ini menampilkan kesan sederhana tapi kuat.
Pola lantai vertikal menunjukkan hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Yang kedua, pola lantai horizontal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Yang ketiga, pola lantai diagonal. Pada pola lantai ini, penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Yang keempat, pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung ular, dan pola lantai angka 8. Pola lantai ini banyak digunakan pada tari rakyat dan tari tradisi, memberi kesan lemah dan lembut. Beberapa pola lantai melengkung antara lain melingkar, lengkung ular, dan angka 8. Nah, anak-anak, selain pola lantai, untuk memperlengkap seni tari, ada juga yang dinamakan properti tari. Properti tari merupakan benda-benda yang digunakan sebagai alat untuk mendukung ungkapan satu gerakan. Dalam buku pengetahuan tari dan beberapa masalah tari tahun 1986, karya Edi Sediawati, yang dimaksud properti tari adalah segala sesuatu yang akan diperlukan penari tari kreatif di ruang pentas. Ketentuan properti yang akan digunakan merupakan suatu pencerminan sebuah karakter yang dilukiskan dari sebuah alat peragaan. Hal ini kemudian mempermudah penari dalam menciptakan karakter. Properti digunakan sebagai pelengkap tari yang dapat memperingan. Properti yang biasa digunakan misalnya 1. Kuda lumping, 2. Tombak, 3. Gondewa, 4. Keris, 5. Kendi, 6. Payung, 7. Bakul, 8. Topeng, 9. Piring, 10. Kipas. Fungsi dari properti seni tari ada 3, yaitu 1. Mendeskripsikan tema tarian, 2. Memperjelas gerakan dan karakter penari, 3. Memperindah gerakan. Nah, anak-anak, dari penjelasan tersebut, kalian bisa hentikan dahulu videonya, kemudian cek ke buku tematik masing-masing, dan kerjakan terkait soal yang berhubungan dengan materi pola lantai dan properti tari. Selain itu juga, kalian semua bisa mempraktikkan jenis pola lantai bersama rekan kelompok kalian. Selamat mengerjakan dan selamat mencoba semuanya. Setelah itu, anak-anak, materi selanjutnya yaitu mengenai makna tanggung jawab. Nah, untuk materi ini semuanya bisa simak baik-baik ya melalui podcast yang kami buat. Karena dengan menyimak semuanya akan menjawab soal yang ada di buku tematiknya. Selamat mendengarkan. Nah, anak-anak, setelah penjelasan tersebut dan mempelajari mengenai lantai dan properti pada tari dan guna makna tanggung jawab, apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Nilai apa saja yang dapat kamu ambil melalui pembelajaran hari ini? Keterampilan apa saja yang kamu dapatkan dan kuasai melalui pembelajaran hari ini? Dan apa yang akan kalian lakukan setelah melalui pembelajaran hari ini? Terima kasih anak-anak sudah menyimak. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.